Sari Lenong Channel YouTube yang pada malam hari ini saya Lamin Pythagoras akan memberikan satu bentuk talk show wawancara langsung dengan seorang tokoh yang kalau dibilang Anda udah kenal, saya juga belum kenal. Mungkin Anda udah kenal, kita kenal sama-sama ya, karena kehidupan itu adalah saling memperkenalkan satu dengan lainnya. Hablum minallah, hablum minannas. Terbalik, hablum minallah, hablum minannas. Siapa yang berani, dia akan panas. Oke, ciao. Langsung aja, Bang Sari Lenong. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi Bang, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kelihatan Bang, Abang pasti sehat karena Abang kelihatan bentuknya juga udah lumayan sehat. Oh. Oke Bang, kayaknya sehat banget ya? Wah, bukan sehat lagi. Pokoknya pakai walafiat. Iya. Ini Bang, Ya. kita ada di acara channel YouTube yang katanya ini channel akan bahas masalah bagaimana Betawi itu dikembangkan oleh tokoh-tokoh Betawi. Ya, pemirsa sekalian, para YouTubers yang penyaksikan malam hari ini, di samping saya ada seorang tokoh Betawi yang pernah atau akan menjadi narasumber kita untuk apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Karena Betawi adalah satu tempat yang dulu pernah menjadi satu tempat yang menjadi pusat dari kegiatan nasional, yaitu dulu Pak, saya kapan ditanya ya? iya, sorry guys, nah, kadang-kadang kalau udah ngomong, kalau lihat kamera tuh gue lupa sama temen gue di sana. Oke. Amin Bang, jagoan maklum di Betawi itu terkenal emang sama pencaksilat ya. Oke Bang, oke guys, kita bakal wawancarain Bang Sari. Perkenalan Bang, ini Bang Sari Lenong, seorang tokoh Betawi yang datengin Tuan rumah itu. Biasanya dari tamu ini kan pihak laki. Nah, di dalam perkawinan nih Bang ya? Ya, dalam satu persepsi pernikahan sebelum mereka maju ke dalam ritual pernikahan, jadi ada ritual yang namanya palang pintu. Oh gitu. Kalau di Betawi bilang, kalau seorang laki-laki istilahnya dia sebagai laki-laki harus bisa melindungi. Oh itu falsafahnya Bang ya? Melindungi baik diri dia sendiri maupun termasuk keluarganya. Oh jadi dia harus bisa melindungi keluarganya, tetangganya, enggak keluarganya doang. Lah kan laki-laki itu harus melindungi Bang. Iya. Jadi melindungi dirinya sendiri dan keluarganya. Nah keluarganya kalau keluarga besar Bang harus dilindungi semua. Jauh amat nanyanya. Ini abang jadi ribet amat pertanyaannya. Enggak Bang, gini Bang, masalahnya abang palang pintu doang ya Bang ya? Kan banyak air lagi. Ngomong-ngomong Bang, jangan kepiduk. Saya bukan bangke. Ada bau-baunya emang bisa juga kayak gitu Bang. Gini Bang, kan selain palang pintu, abang ada lagi kegiatan berkesenian ya? Ada. Apa aja Bang? Selain palang pintu, saya juga ada alat musik yang namanya gambang kromong. Kebetulan itu ada di sanggar. Oh, abang punya sanggar? Namanya Sanggar Deprok. Oh, Deprok. Bukan punya saya Bang. Ya, pokoknya abang salah satu orang yang ada di situ mainin, bukan main alat tapi main-mainan gitu. Jadi bukan gimana Bang ya? Gimana saya juga jadi gini Bang. Apa ya? Jadi apa sih udah abang ceritanya? Yang nanya aja bingung, apalagi gue yang jawab. Ya gitu Bang. Jadi ada gambang kromong. Ya, abang ada di situ. Jadi gambang kromong itu kalau keseniannya sebenarnya saya juga udah pernah dengar Bang tuh gambang kromong. Tapi saya nggak tahu nama alat-alatnya. Terus tujuannya gambang kromong itu biasanya untuk apa? Hiburan, upacara, apa keagamaan Bang? Nah, kita nggak tahu ya kan? Dulu ya. Iya, terus Kebanyakan yang nanya ya. gini Bang. Ya akhirnya berarti Bang. Gambang kromong itu alat musik yang terdiri dari salah satu ada gendang, ada gambang, ya kan? Ada kromong, ada gong, ada kecerek. Oh jadi macam-macam itu. Ya, jadi dibilangnya gambang, ada gambang kromong itu ada gambang, ada kromong. Nah, di samping itu ada kawan-kawannya juga, ada gendangnya juga, ada gongnya juga, ada kecereknya juga. Gitu. Itu Kawannya orang mana tuh Bang kawannya? Kawannya orang mana kawannya? Kawannya orang sono Bang. Udah mana gambang kromong lah. Ya, Biasanya kalau gambang kromong kan biasanya di gambang kamera Amerika aja Bang. Gini Bang, Betawi itu saya pernah dengar bahwa Betawi itu mempunyai budaya-budaya yang sangat kuat
karena para orang-orang Betawi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada di Betawi. Bang, budaya Betawi itu yang paling abang kenal itu apa, Bang? Yang paling terkenal masalah budaya Betawi yang selama ini saya tahu dan saya sendiri yang sedang menjalani ya melestarikan, yaitu salah satunya palang pintu. Itu salah satu, Bang. Salah dua? Palang pintu. Salah dua. 7. Panas, Bang, panas. Oke, Bang. Palang pintu, abang berkecimpung di palang pintu ya. Gini, Bang, palang pintu itu kan adalah proses di mana pengantaran satu tokoh atau rombongan untuk dalam satu pertemuan, Bang ya. Ya. Itu sebenarnya konteks awal dari palang pintu itu sebenarnya apa sih, Bang? Maksud saya tujuan awal palang pintu, abang mikir, Bang ya? Abang mikir? Tadi apa, Bang? Saya dengerin ngomongnya Gini, ribet, Bang. pertanyaannya ribet. Ini maksudnya gini, Bang. Palang pintu kan tentu ada maksud-maksudnya ya di dalam satu ritual kebudayaan. Betul. Nah, itu kan saya yang pernah saya dengar, itu kan ada pantun, ada apa. Tolong Bang ceritain gimana sih palang pintu awal mulanya sehingga itu bisa dinamakan palang pintu, terus palang pintu juga bisa dinamakan kebudayaan dan budaya palang pintu. Oke, Bang, dijawab, Bang. Oh, gitu. Sebentar saya jawab ya. Iya. Jangan ngomong dulu. Mengenai palang pintu yang ada di Betawi ini sebenarnya satu ritual yang sakral ya. Pakai kembang. Pakai kembang nggak ritualnya? Oh, Emang Nyiroro Kidul pakai kembang. ritual palang pintu artinya di mana ketika seorang Betawi yang Bang, sorry Bang, gue potong. Itu dipergunakan cuma untuk orang Betawi doang. di seni budaya kita tidak membatasi suku. Oh, jadi itu Jadi apa namanya? tidak hanya suku Betawi aja yang boleh pakai palang pintu, semua suku silakan. Oh, jadi sebenarnya tuh palang pintu bukan cuma buat Betawi doang, Bukan buat Betawi, tapi umum gitu, Bang ya. Karena di masyarakat kita kan sudah banyak berkecimpung budaya, yaitu baik Padang, Jawa, Batak, Sunda udah banyak. Jadi bergaul. Iya, Bang. Emang budaya itu sebenarnya sangat plural ya, untuk bisa diterima oleh semua makhluk hidup ya. Ya, Bukan makhluk hidup. Bukan. Ini kalau menyangkut makhluk hidup banyak. Makhluk hidup juga ada manusia, ada binatang. Iya. Balik lagi ya, Bang. Ya, maksud gue gini, Bang. Itu semuanya bisa diterima sama semua manusia yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Betawi, khususnya yang ada di semua Indonesia gitu, Bang ya. Gini, Bang, gua paling demen tuh di Betawi itu pada saat openingnya, pada saat pembukanya itu pantun, Bang. Nah, lu contohin pantunnya, Bang, gimana, Bang? Pantunnya begini, Bang. Assalamualaikum. Ya, Selamat selimping. Ketemu di dalam selaping. Artinya? Siapa tuh di samping? Tamu baru samping. Itu kan, Bang. Emang sering banget tuh berdengar kayak gitu, Bang. Kalau misalkan ada yang tuh selamat selimping, ketemu dalam sampai. Siapa di samping? Anak kucing baru nyampe. Budi-budi Bang itu, Bang. Kucingnya kucing. Emang apa dong? Anak orang. Jadi rombongannya baru keluar, Bang ya. Itu, Bang. Emang jadi semacam pertemuan gitu, Bang ya. Iya. Nah, terus, Bang, itu kalau di palang pintu biasanya ada pencak silat ya. Ada antara lawan sama yang dilawan. Iya. Ya. Yang dilawan itu siapa? Yang lawan siapa? Jawara. Iya, jawara. Antara dua jawara ini kan ketemu nih. Dari Di perkawinan kah, sunatan kah, apa orang lahiran? buset. Lah, Jadi rusak begini pertanyaannya. gini, Bang. Ya, emang kalau menurut Abang orang lahiran itu kan juga punya kegembiraan, Bang. Ya kan? Orang lahiran mah bukan kegembiraan, sakit. Perutnya lagi sakitan. Abang orang Betawi. Nah, orang Betawi lahiran, Bang, apa ada namanya acara lahiran bersama, Bang, yang untuk lama-lama gue puyeng. Lama-lama gue puyeng ditanya. Ya, Bang, oke. Saya udah bisa nangkap Abang punya ada kegiatan palang pintu, gambang kromong. Yang saya tahu nih, kalau udah di palang pintu ada pencak silat ya, Bang. Iya. Gua pengen lihat, Bang. Sorry nih, Bang, gua bukan nyuruh. Abang seorang tokoh di berkesan budaya Betawi pasti punya silat. Gua jurus, Bang. Gua pengen lihat, Bang. Sorry, Bang. Iya, Bang. Oke, Bang. Jadi abang mau 2 jurus aja ya? Sama gua jangan gua kagak bisa, Bang. Pakai golok nggak? Boleh, lu pakai golok. Udah, goloknya. Iya. Buka jurus bang. Istilahnya selangkah 2 langkah. Ya. Yang namanya Ciawi. Bawahnya pikulan. Jalan-jalan ke Ciawi. Pulang bawa sayur sepikulan. Yang namanya anak Betawi. Udah bisa main pukulan. Iya. Oh, nih. Ini anak Betawi bang nih. Tuh.
Oh, buang. Lalu dari cangkol. Buang. Satu jurus. Ya, satu jurus. Itu udah dua. Oh, dua. Satu jurus. Ini satu jurus cangkol. Ini pukul. Siap. Tuh. Iya. Ya kan? Gua demennya yang begini ya bang. Iya. Yes. Kalau gue Siap. bang, Siap. ini kakinya begini bang. Kaki beneran. Kaki beneran. Ya, memang anak Betawi. Anak Betawi. Jadi begitu aja bang. Banyak. Anak Betawi memang identitas anak Betawi biasa ditentukan sama namanya silat, terus sama harus bisa ngaji. Karena di Betawi itu sangat religi, ya bener bang. Terus bang, emang ngaji, orang ngaji. Guys, lo tahu Betawi itu terkenal sama yang namanya orang bisa ngaji pemain pukul, betul kan? Ya, gue juga orang Betawi, tapi gue nggak bisa main pukul karena gue Nggak bisa ngaji. gue biasanya brickhead. Lo keren tau gue keren. Oke bang, ngomong-ngomong masalah lenong bang. Di lenong itu gue juga demen di toko-toko Betawi kan ada lenong, toko-toko lenong kayak Betawi. Bokir nasi dulu sangat legenda banget ya, the legend ya. Terus apa menurut lu lenong itu bisa dikembangkan menjadi satu komunitas yang bisa dikembangkan di internasional? Menurut lu gimana bang cara mengembangin bang? Mengembangi dunia lenong, ya yang kita tahu para pelenong kita yang dahulu yang sudah jadi legendaris. Ini makin kemarin memang perlu ada generasi. Iya. Ya, contohnya kayak saya, ya Bang Sari Lenong. Nyombong dikit. Oke bang, nggak apa-apa. Ya. Nyombong dikit, ya saya juga pernah ditawari beberapa acara lenong. Bukan saya sombong, artinya pernah beberapa ditawari lenong saya tolak. Ya suruh main. Oh, gagah gaya. Ya memang Lagunya. saking padatnya acara saya, jadi nggak ketulungan. Itu banyak banget yang nawarin buat main lenong, buat disuruh main lenong. Nggak nawarin. Nawarin lenong. Iya. Lah, lenong lah. Lah kayak jualan di bis bang. Ya, ini semuanya emang budaya Betawi itu bang bagus gitu ya. Gue juga sangat apresiatif dengan kebudayaan Betawi. Tapi yang gue pengen gitu bang ya, generasi muda anak Betawi jarang banget yang mau ngembangin budayanya sendiri. Contohnya yang gue lihat bang, orang Betawi jarang banget kalau hajatan itu nanggap lenong. Iya. Ya, itu menurut lu gimana bang? Menurut saya itu sebenarnya ya apa ya? Di dunia modern ini ya memang budaya kita kan semakin kemarin makin terkikis ya. Karena apa? Dari banyaknya budaya-budaya asing yang masuk yang modern, sehingga budaya kita makin terkikis gitu. Kalau kita nggak lestariin dari mulai sekarang, ya tentunya tidak akan terangkat. Ya, gitu. Bos. Contohnya kayak abang sendiri kan orang Betawi, ya, bang. tapi abang nggak mencintai budaya abang sendiri. Ya, gue setuju bang. Emang kita sebagai orang Betawi, kebetulan kita juga generasi Betawi yang baru muda, kita harus mencintai Betawi dan mengembangkan budaya kita Betawi. Karena dengan mengembangkan kita berarti mencintai, dengan mencintai kita memiliki, dengan memiliki kita mengawini. Kita kawin sama orang Betawi. Oke, terus orang Betawi. Oke guys, Demikian. cukup buat kali ini gue wawancara tokoh Betawi yang katanya itu bakal bisa mengembangkan budaya Betawi dan menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri, yaitu tanah Betawi. Oke, Bang Sari, terima kasih. Iya. Semoga semakin berkembang. Lu pada dingin begini, Bang? Ada AC-nya nih. Lu AC-nya Oke, terlalu semoga budaya Betawi semakin berkembang, lu semakin sukses, kita selalu sukses. Oke, tos Bang. Ayo jadi. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go! Waalaikumsalam.